Cilukba, cilukba, cilukba. Halo kakak abang guru sekolah minggu. Berjumpa lagi dalam persiapan mengajar sekolah minggu Cilukba. Hari ini kita mau belajar dari kitab Lukas 25-37 dengan tema kasih. Tema yang Kristen banget kalau kata orang. Selalu orang bertanya, apa sih bedanya orang Kristen dengan orang agama yang lain? Kristen tuh salah satunya katanya punya kasih ya. Oke, kita akan belajar dari kitab Lukas. Karena ayat ini sangat panjang, saya akan hanya bacakan ayat 36 dan 37. Nanti kakak abang membaca di rumah atau di tempatnya masing-masing ya. Saya akan baca ayat 36 37. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Kita belajar lagi dari kisah seorang Samaria yang murah hati, di mana kalau kita lihat, kita ingat-ingat, tema ini sudah sangat biasa kita sampaikan kepada adik-adik, sudah biasa kita dengar, dan mungkin beberapa kali sudah kita sampaikan kepada adik-adik kita ya, di mana kebaikan orang Samaria di dalam teks ini sudah sering kita pelajari, di mana beliau terkenal sebagai orang yang baik hatinya karena menolong korban perampokan dari penyamun-penyamun dalam perjalanan dari Yerusalem menuju Yeriko. Dan walaupun kisah ini adalah hanya kisah perumpamaan, tapi kisah ini sangat menyentuh banyak orang. Pastinya karena Yesus yang menyampaikan ya. Kenapa sih Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini? Hal ini berasal dari ketika para ahli Taurat mencoba Yesus. Mereka menanyakan Yesus tentang syarat mendapatkan hidup yang kekal. Dan Yesus mengatakan bahwa mereka harus mengasihi Tuhan Allahmu juga sesama manusia. Kemudian mereka lanjut bertanya ketika mereka ingin mencoba Yesus. Mereka bilang apa? Siapa sesama manusia? Ya kan? Nah, lalulah Yesus mengambil perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati ini. Dan dari jawaban Yesus disimpulkan bahwa sesama kita manusia itu adalah orang yang mengasihi kita tanpa syarat, tanpa pandang bulu, apakah itu sesuku kita, sebangsa kita, dan seseorang yang mengasihi kita tanpa mengharapkan imbalan. Dan hebatnya orang yang demikianlah yang mendapatkan kehidupan kekal. Dan hal ini kakak abang, hal inilah yang bertolak belakang dengan pemahaman para orang Yahudi yang menganggap orang-orang yang masuk kerajaan Allah adalah mereka orang-orang Yahudi, apalagi orang-orang para imam-imam, mereka lah yang mendapat hak atas kerajaan Allah. Mereka adalah orang-orang yang terpilih itu dalam konsep mereka. Padahal meskipun mereka sudah bekerja di bait Allah, sudah memberikan korban, mereka tetap tidak bisa masuk kerajaan sorga kalau mereka tidak memiliki kasih terhadap sesama. Jadi jelas ya kakak abang, Yesus menyampaikan bahwa orang yang masuk kerajaan surga istilahnya orang yang disenangi sama Tuhan, ya kan? Dan Tuhan kan yang pasti memilih kita untuk masuk dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang mengasihi sesamanya. Pertama mengasihi Tuhan, kedua mengasihi sesama. Mengasihi sesama adalah bentuk dari kita mengasihi Tuhan juga. Oleh karena itu, meskipun kita rajin ke gereja, meskipun kita rajin berdoa, tapi kalau kita tidak punya kasih terhadap sesama, tidak mau menolong, tidak peduli dengan keadaan orang sekitar kita, seperti orang-orang Lewi tadi kan, orang Lewi dan imam, ketika dia melewati, dia takut dirinya nanti dirampok orang lain, dia takut dirinya najis. Tidak seperti itu. Orang yang memiliki kerajaan Allah, orang yang bisa masuk dalam kerajaan Allah adalah orang yang mau memberikan dirinya kepada orang lain. Seperti orang Samaria. Lihat deh, dia tidak memikirkan keselamatan dirinya. Bisa saja ketika dia melewati, dia dirampok. Bisa saja waktunya itu habis untuk menolong orang. Bisa saja uangnya harus keluar untuk orang lain. Dan bisa saja dia najis, karena kan dia dari Yerusalem menuju Yeriko kan, bisa dia najis kembali ketika dia memegang mayat. Kalau orang Yahudi kan gitu, memegang mayat gitu, dia akan najis. Nah inilah yang ditakutkan oleh orang-orang Lewi dan imam. Tapi orang Samaria tidak seperti itu. Dia dengan tulus, ikhlas
gimana supaya orang lain tertolong, itu yang dia mau. Dan itulah yang Yesus mau pada kita. Tidak memandang diri kita, tapi bagaimana kita bisa memberikan diri kita, apa yang ada dalam diri kita untuk orang lain. Kalau anak sekolah minggu misalnya kan bisa aja, aduh aku gak mau berbagi sama temanku, berbagi makanan. Dalam hal kecil ya, nanti aku punya 2 makanan, tapi kalau aku bagi pasti aku nggak bisa makan 2 gitu kan. Anak-anak kadang-kadang egois. Itulah yang akan kita sampaikan sama adik-adik kita. Apalagi kalau ada orang yang terjatuh, ada orang yang kesusahan, orang-orang seperti itulah sesama kita, manusia yang harus kita tolong, dan kita pun akan menjadi sesama manusia bagi orang tersebut. Dan sekarang mungkin yang keluhan yang sering banget disampaikan orang tua, keluhan para orang tua, yakni ketika anak-anak sudah memakai gadget, udahlah mereka nggak dengar apapun lagi kata orang tua. Mau tolong mau apa, nanti dulu kan gitu. Nah, lama-lama orang tuanya kesel, ataupun lama-lama orang tuanya malah mengerjakannya sendiri, padahal kan nanti tadi berat ya dirasa orang tua, akan lebih ringan kalau dibantu anak-anak. Jadi wise juga menggunakan gadget. Nah, ini nanti harus saya sampaikan kepada adik-adik supaya apa? Oke, memang mereka senang bermain gadget, tapi kita pun harus peduli pada orang sekitar kita yang membutuhkan bantuan kita. Oke kakak abang, jadi itu dia penjelasan teks singkat dari saya. Dan nanti kita boleh tambah-tambahan lagi. Dan metode mengajar untuk minggu ini yang bisa saya sampaikan. Pertama, untuk anak kecil dan tanggung. Ini sudah pernah saya sampaikan, saya lakukan di kelas. Jadi nanti buat drama singkat sebelum masuk kelas. Kakak abang janjian sama lebih kurang 6 atau 7 anak. Jadi pertama nanti ada yang jadi Lewi, imam, orang Samaria, 1 korbannya, lalu 2 orang nanti perampok. Nah, jadi singkat aja, nggak usah drama yang perfect, tapi anak-anak mengerti, oh ya seperti ini kegiatannya, dan mereka senang dilibatkan. Nah, yang lain, metode yang lain mungkin ini bisa untuk anak tanggung, juga anak remaja. Nanti kakak abang bisa siapkan selembar kertas, boleh kertas ini, boleh kertas warna, di mana nanti setelah kita diskusi menyampaikan firman Tuhan, kakak abang minta adik-adik sekolah minggu kita untuk membuatkan surat kasih rahasia. Apa itu surat kasih rahasia? Jadi kita ajak anak-anak untuk melihat teman-teman sekitarnya yang hadir pada saat itu aja. Boleh juga untuk yang tidak hadir, jika memang itu rasanya perlu. Coba lihat kira-kira menurut kalian, teman kalian yang saat ini butuh sekali topangan dari kalian, butuh sekali motivasi, butuh sekali pertolongan dari kalian. Kalian bisa ungkapkan di secari kertas berupa surat cinta. Jadi suruh mereka isi kata-kata motivasi kah, atau pertanyaan apa yang mau dibantu, atau apapun lah kata-kata baik yang membangun teman yang mereka rasa sedang sangat membutuhkan pertolongan tersebut. Nah, jadi di bawah nanti ditulis, untuk setelah mereka tulis surat tersebut, tulis namanya untuk Siano kepada. Tapi rahasianya adalah penulis surat itu nggak usah ditulis namanya. Jadi hanya guru sekolah minggu aja yang tahu, nggak usah tulis dari siapa, tapi untuknya ditulis. Dan ini, kertas ini dikumpulkan ke kakak abang sekolah minggunya, dan nanti kakak abang guru sekolah minggu yang memberikan ke anak tersebut. Nah, jadi kepada siapapun boleh, lebih daripada 1 boleh nanti dituliskan. Surat ini berupa bagaimana kita bisa membantu, membagikan kasih, minimal dari kata, dari semangat yang kita berikan untuk teman-teman kita. Dan jangan lupa, jika kita memang melihat orang lain butuh ditolong, semampu dan yang kita miliki, kita tolonglah mereka. Oke kakak abang, itu dia metode sederhana yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin kalau ada tambah-tambah silahkan berikan di kolom komentar. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat kembali lagi, selamat persiapan, selamat mengajar nanti untuk hari Minggu. Jangan lupa berdoa, berserah kepada Tuhan, Sang Pemilik pelayanan. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, cek, bye.